Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azuma Salma dari kelas 2F. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2, yaitu mereview psikologi perkembangan anak melalui sebuah film yang saya amati dari film Keluarga Cemara. Film ini diawali dengan gambaran kehidupan keluarga Cemara yang awalnya baik-baik saja saat mereka masih di kota. Lalu, masalah muncul saat Abah ditipu oleh keluarganya sendiri yang membuat harta serta rumah harus disita. Mereka sekeluarga pun akhirnya pindah ke rumah Aki di kampung daerah Kabupaten Bogor yang jauh dari kota. Hal ini membuat gaya hidup Eis sekeluarga berubah 180 derajat. Eis yang harus pindah sekolah dan beradaptasi dengan teman-teman barunya, serta Abah yang harus berganti pekerjaan. Sebuah kisah keluarga sederhana yang penuh kehangatan dan kasih sayang. Dalam kehidupan sederhana yang mereka jalani, perlahan mereka menemukan bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Setelah mereka pindah rumah dan mulai kehidupan sederhana, Eis yang terbiasa dengan gaya hidup di perkotaan lambat laun mulai enggak terima dan menyalahkan Abah atas keadaan yang tengah menimpanya. Saya akan membahas tentang psikologi perkembangan pada anak pertamanya, yaitu Eis, yang berusia 13 tahun. Saya akan menganalisa dari segi emosional. Emosi berasal dari kata emotos atau emovere yang berarti sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu. Misalnya, emosi gembira mendorong untuk tertawa dan emosi sedih mendorong untuk menangis. Para ahli banyak mengemukakan definisi mengenai emosi, seperti Oxford English Dictionary yang memaknai emosi sebagai setiap perbuatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Sementara itu, Chaplin dalam Dictionary of Psychology mendefinisikan emosi sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme yang mencakup perubahan-perubahan yang didasari, yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku. Nah, tahap emosi sendiri pada masa usia Eis 11 hingga 12 tahun, yaitu anak tentang baik buruk, tentang norma-norma aturan, serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya menjadi bertambah dan juga lebih fleksibel, tidak sekaku saat di usia anak-anak awal. Mereka mulai memahami bahwa penilaian baik buruk atau aturan-aturan dapat diubah tergantung dari keadaan atau situasi munculnya perilaku tersebut. Nuansa emosi mereka juga makin beragam. Fungsi dan peranan emosi pada perkembangan anak adalah: emosi merupakan bentuk komunikasi. Yang kedua, emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, emosi dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan. Yang keempat, tingkah laku yang sama dan ditampilkan secara berulang dapat menjadi suatu kebiasaan. Yang kelima, ketegangan emosi yang dimiliki anak dapat menghambat aktivitas motorik dan mental anak. Yang kedua yaitu dalam segi psikososial. Dalam psikososial di tahap 4, yaitu industri versus inferiority, pada anak usia 6-12 tahun menyatakan bahwa pada saat ini anak-anak belajar untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan dari menyesuaikan tugas, khususnya tugas-tugas akademik. Penyelesaian yang sukses pada tahapan ini akan menciptakan anak yang dapat memecahkan masalah dan bangga akan prestasi yang diperoleh. Keterampilan ego yang diperoleh adalah kompetensi, di mana Ace ini adalah seseorang yang pandai ngedance. Di sisi lain, anak yang tidak mampu untuk menemukan solusi positif dan tidak mampu mencapai apa yang diraih teman-teman sebaya akan merasa inferior. Faktor yang mempengaruhi kondisi psikososial adalah yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosial anak. Yang kedua yaitu status sosial ekonomi, di mana ekonomi dari keluarga Ace sendiri dari orang yang
berkecukupan menjadi orang miskin. Jadi, kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan keluarga dalam lingkungan masyarakat. Sehubungan hal itu, dalam kehidupan anak senantiasa menjaga status sosial anak dan ekonomi. Dalam hal tertentu, maksud menjaga status sosial keluarganya itu mengakibatkan menempatkan dirinya dalam pergaulan dan yang tidak tepat. Yang ketiga yaitu pendidikan, di mana Ais ini yang sebelumnya di pendidikan sekolah yang bagus harus pindah ke sekolah yang biasa saja dengan fasilitas yang seadanya. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarganya, masyarakat, dan kelembagaan. Selanjutnya yaitu peran orang tua. Di sini peran orang tua sangat penting. Yang pertama yaitu perhatian. Memberikan perhatian kepada anak adalah peran yang penting bagi orang tua. Memberikan perhatian kepada anak bukanlah pekerjaan mudah karena orang tua harus memperhatikan tanggung jawab lainnya demi membina rumah tangga. Orang tua harus memperhatikan anak-anaknya dari semua sisi, baik sisi sekolah, kesehatan, makanan, kegiatan belajar, bermain, dan kegiatan rekreasi. Yang kedua yaitu menciptakan keharmonisan keluarga. Orang tua bisa menjaga tingkat keharmonisan keluarga agar tidak timbul kepribadian yang salah pada anak-anak. Keluarga tanpa kekerasan adalah salah satu solusi efektif untuk membuat seseorang anak merasa nyaman, damai, tentram. Namun, yang terjadi belakangan ini atau yang terjadi di film ini, orang tua cenderung mendidik anaknya dengan emosi tinggi. Karena orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Kurang perhatian, bahkan menelantarkan mereka. Yang ketiga yaitu menanamkan nilai kejujuran. Mengajari anak kejujuran sedari kecil sangat penting karena akan menjadikan anak pribadi yang jujur. Menanamkan nilai kejujuran pada anak adalah sebuah tantangan karena sekarang ini banyak sekali contoh ketidakjujuran. Memberi pujian secara terbuka akan merangsang anak untuk menjadikan kejujuran sebagai pegangan hidup sehari-hari.